Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat kulineran, bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya, dilancarkan rezekinya juga. Nah, kali ini Miskum sebenarnya pengen makan bakso, tapi kok tumben abangnya ini nggak lewat-lewat ya? Apa jangan-jangan ngambek gara-gara kemarin kameramen Miskum itu kan ada tukang bakso mau lewat, disuruh berhenti. Habis itu ditanyain, baksonya masih masih ya didol ya dijual sana gitu kameramen. Habis itu kayaknya tukang baksonya lagi ngambek deh. Tapi sobat kulineran kan pernah nggak sih pas lagi merantau atau lagi kemana gitu, ke pergi ke daerah lain dan di sana nemuin bakso yang rasanya itu mirip sama langganan kalau di rumah. Jadi eh, nuansanya itu seperti kayak pulang ke rumah gitu. Tapi sebenarnya tukang bakso kebanyakan itu nggak punya itu gelar marketing, dan juga kebanyakan nggak pernah ikut kayak seminar atau webinar CRM. Tapi ya bahkan bisa jadi tambah nggak tahu apa itu singkatan dari CRM itu apa. Ya udah deh, langsung aja mau Miskom bahas ya ini ya. Ini juga sambil ngomongin tukang bakso yang kemarin ngambek gara-gara kameramen Miskom. Tapi sobat kulineran ngerasa gak sih kalau kenapa tukang bakso atau penjual keliling itu dari zaman dahulu itu bisa laris banget? Padahal dulu itu kan nggak ada media sosial, nggak ada TikTok, Instagram, YouTube, dan yang lain-lain. Tapi kenapa orang-orang banyak yang kenal, banyak yang tahu gitu ya? Dan sekarang meskipun udah banyak penjual-penjual baru yang udah mahir main media sosial, tapi warung-warung atau pedagang yang legend udah laris dari dulu sampai sekarang masih eksis saja, bahkan bisa makin laris manis gitu. Ya contohnya Mikum sebelumnya pernah mereview itu ya, gado-gado Cik Hua yang lokasinya atau jualannya itu cuma di dapur rumah, dan jualannya itu tiap hari Senin sama Kamis doang. Dan itu sekali jualan bisa laku 100 sampai 150 porsi. Bahkan ada yang rela antri sekali pesan itu langsung banyak gitu. Dan beliau-beliau yang jualan gado-gado kemarin itu nggak kenal media sosial apapun, soalnya udah sepuh ya. Jadi pada sesi kuliah Miskum kali ini Miskum mau bongkar rahasianya semua. Tentu saja sebelum Miskum bahas, buat sobat kulineran yang belum subscribe, boleh dong subscribe dulu dan nyalakan loncengnya supaya dapat notifikasi terbaru dari Miskum. Langsung aja ya Miskum bahas ya. Dan sebenarnya tukang bakso keliling ini menurut Miskum lebih jago daripada tim sales B2B. Itu menurut Miskum karena pedagang bakso itu bisa lebih akrab sama para konsumennya atau para pelanggannya, dan itu juga sangat ngaruh banget. Nah, tukang bakso yang suka menyapa ini itu menyapa pelanggan ini, mereka itu rata-rata ramah banget, bahkan hafal nama semua sampai nama anak pelanggannya. Bakso langganan Miskum itu bahkan bisa kenal sama anak kameramen Miskum yang umur 25 tahun. Nah, mereka caranya seperti basa-basi tapi bisa langsung menarik targetnya gitu ya. Halo Dik, gitu kan. Halo Dik. Buat yang sudah punya anak mungkin itu ya mengalami ya, anaknya masuk ke dalam rumah terus minta duit buat dibeliin bakso gitu kan. Bener gak? Nah, sangat ngaruh terutama buat para pelanggan, itu bikin mereka juga seneng banget. Apalagi kalau sampai menanyakan seperti kondisi kesehatan dan lain-lain. Nah, pokoknya interaksi antara penjual sama pembeli itu sangat dibutuhkan banget. Nah, kadang setiap interaksi itu hasilnya bisa magic banget. Misalnya nih,
Miskum lagi jalan-jalan di luar kan, jalan-jalan sambil main layangan gitu misalnya, tiba-tiba ada tukang bakso langganan Miskum lewat, diajak lah Miskum itu main layangan bareng. Nanti tahu-tahu Miskum kayak terpancing terus beli bakso. Dan kadang kalau pas ada rezeki lebih itu kita juga bisa itu kayak terpancing mentraktir orang sekitar kita kayak teman dan lain-lain juga buat biar nyobain bakso langganan kita gitu. Pedagang bakso ini pakai media sosial tapi nggak pakai tools yang canggih-canggih gitu, nggak pakai iklan, tapi mereka pelanggannya kebanyakan loyal kan, beli terus, seolah itu saling memperkenalkan, tapi untungin banget buat pedagang baksonya. Memang bikin ketagihan ya, memang sih kalau jualan produk itu memang harus sudah matang, dan bagaimana caranya biar pembeli itu balik lagi. Strategi sederhana mereka itu cuman menyapa pelanggan sama inget nama anak, itu udah ngaruh banget. Cuman pakai strategi ini doang, tapi closing rate-nya itu bisa ngalahin tim sales B2B. Gak expect sih dengan cara, meskipun caranya kayak cara tradisional, tapi pendekatan antara penjual dengan pembeli ini bisa bikin klop banget, sehingga bisa bikin pembeli itu pasti tiap ketemu pengen beli terus rasanya. Buat sobat kulineran yang sudah punya usaha sendiri seperti warung, jualan cimol, somai, sate, atau toko kelontong pun bisa. Caranya gampang banget. Kulineran yang punya usaha itu kalau udah punya langganan atau apa, kalau merasa kenal sama ya minimal keluarga atau anak dari konsumen sobat kulineran, atau menyapa aja, itu udah work banget. Untuk zaman sekarang itu kan di era digital sekarang kan kadang kita seperti terjebak teknologi ya, ada banyak-banyak trik jualan, padahal yang bikin orang balik lagi itu aslinya akrab sama pelanggan. Lebih bagus lagi daripada buat yang FOMO-FOMOan aja. Soalnya apa, kalau penjual dan pembeli akrab, pasti ini bakal lebih sering order ulang atau repeat order ke jualan sobat kulineran. Misal kita sebagai pembeli itu bakal merasa dihargai. Kalau kalian sebagai pelanggan merasa dihargai, maka seperti merasa diperhatikan. Pasti akan timbul rasa kangen, pengen beli lagi kayak gitu ya. Apalagi kalau sudah akrab, ngobrol dengan akrab, pasti ya kalau tiap ketemu beli sambil ngobrol gitu, curhat gitu. Kalau tukang bakso bisa punya relasi, bisa bangun relasi sekuat itu, masa buat sobat kulineran yang udah punya HP, internet yang udah kenceng, ada media sosial berbagai macam, bahkan bisa diiklanin, masa masih jualan kayak robot? Coba pakai sistem ala tukang bakso ini, yaitu menyapa atau ya bisa nama anak. Kalau udah langganan ya pertahankan itu, sering ajak ngobrol atau gimana, sering tanya kabar atau gimana, nanti tetap bakal klop terus. Bahkan bisa jadi ada kerjasama gitu. Kalau udah bisa main media sosial, terus bisa nerapin cara marketing penjual bakso ini bisa meraup keuntungan yang lebih banyak. Oke, sudah Miskum bongkar semuanya, bisa mencoba strategi jualan abang bakso ini, jadi sudah bukan rahasia lagi. Sekarang Miskum mau pamit dulu ya, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng, karena video berikutnya Miskum pengen bahas, bakal bongkar gimana kamu bisa bangun CRM jalanan versi kamu sendiri, walaupun masih awal, baru mulai dari nol. Oke, jangan lupa share, like, dan komen. Miskum pamit undur diri dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adios.